Belum lama ini, dunia perbulu tangkisan baru aja menyelesaikan kompetisi salah satu ajang bergengsi Piala Thomas Uber 2022. Korea Selatan berhasil membawa pulang Piala Uber, sementara India yang pertama kali nongol di final secara mengejutkan berhasil memboyong Piala Thomas, sekaligus mengandaskan impian tim Indonesia mempertahankan Piala Thomas. Di SEA Games Vietnam 2021, di nomor bergu putra, Indonesia harus puas dengan raihan medali perunggu setelah dikandaskan Thailand di partai semifinal. Sementara di nomor bergu putri, Indonesia harus puas dengan raihan medali perak setelah juga sama-sama dikandaskan oleh Thailand di partai final. Yuk kita cerita sedikit soal pasang surut perbulu tangkisan Indonesia. Ngerasa nggak sih kalau bulu tangkis Indonesia seperti mengalami pasang surut belakangan ini? Pada 2 Agustus 2021, sorak-sorai pecah saat Grecia Poli Apriani Rahayu berhasil mengalahkan ganda Cina di partai final Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu, Grecia Apriani berhasil menang 2 set langsung dengan skor 21-19 dan 21-15. Di ajang yang sama, Anthony Ginting meraih perunggu di nomor tunggal putra. Publik pun larut dalam kegembiraan yang luar biasa. Tapi ya itu tadi, kegembiraan ini nggak berlangsung lama karena di SEA Games Vietnam 2021 dan Piala Thomas Uber 2022 kita gagal menorehkan prestasi tertinggi. Bulu tangkis Indonesia bisa dibilang jaya di era 1990-an. Apalagi saat itu bulu tangkis baru resmi jadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, yakni Olimpiade Barcelona 1992. Indonesia langsung mencetak sejarah dengan mempersembahkan 5 medali yang semuanya dari bulu tangkis. Rinciannya, 2 emas diraih tunggal putra Alan Budi Kusuma dan tunggal putri Susi Susanti, 2 perak dipersembahkan Ardi Bewiranata dan pasangan ganda Edi Hartono Rudi Gunawan, serta 1 perunggu lewat Hermawan Susanto. Sejak Olimpiade Barcelona sampai Olimpiade Tokyo 2020, bulu tangkis jadi penyumbang tetap medali bagi kontingen Indonesia, kecuali di Olimpiade London 2012, yang gagal total menyabet 1 pun medali. Olimpiade London 2012 juga menyeret Indonesia dalam skandal bulu tangkis yang memalukan. 8 pemain yang semuanya merupakan ganda putri didiskualifikasi karena dianggap mencederai nilai luhur sportivitas. Keempat pasangan itu dinilai sengaja mengalah dari lawannya di pertandingan terakhir fase grup demi menghadapi lawan yang mudah di fase gugur dan juga tak saling berhadapan dengan perwakilan senegaranya. Nah, masa surut terutama dialami sektor tunggal putri. Tunggal putri Indonesia terakhir kali merasakan podium saat Olimpiade Beijing 2008 lewat capaian medali perunggu yang diraih Maria Christine Wulianti. Hingga Olimpiade Tokyo 2020 belum ada lagi tunggal putri yang berhasil naik podium juara. Nah, itu cerita dari Olimpiade. Masih banyak turnamen bulu tangkis bergengsi yang diikuti Indonesia. Sama kayak Olimpiade, ada masa kita sapu bersih kemenangan dan ada kalanya kita cuma lolos sampai babak tertentu. Gimana kalau kita intip soal Thomas Uber dan SEA Games, 2 turnamen yang belum lama ini digelar. Masa keemasan bulu tangkis Indonesia di Thomas Uber terjadi pada 1994 dan 1996. Saat itu, Indonesia berhasil mengawinkan Piala Thomas dan Uber. Tahun 1994, atlet bulu tangkis putra dan putri Indonesia melangkah ke ajang Piala Thomas dan Uber yang digelar di Istora Senayan, Jakarta dengan memanggul beban yang begitu tinggi. Saat itu, Indonesia sudah lama tak merengkuh gelar juara. Piala Uber terakhir diboyong pada 1975, sedangkan Piala Thomas terakhir dimenangkan tahun 1984. Harapan publik terhadap pahlawan bulu tangkis Indonesia waktu itu begitu besar. Dan Piala Thomas dan Uber akhirnya bersanding di Indonesia. Hal itu terulang di ajang Thomas Uber berikutnya di tahun 1996. Tim bulu tangkis Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara Piala Thomas Uber. Sayang amatlah sayang, kemenangan ini hanya diteruskan oleh tim Thomas Indonesia di 3 gelaran berikutnya, yakni tahun 1998, 2000, dan 2002. Sementara tim putri harus merelakan Piala Uber direbut tim Uber Cina. Baru setelah penantian 18 tahun tanpa gelar, tim Thomas Indonesia berhasil bangkit dan kembali membawa pulang Piala Thomas 2020 dalam laga di Aarhus, Denmark.
Nah, saat Thomas Uber terakhir yang berlangsung di Impact Arena Bangkok, Thailand 2022, tim Uber Indonesia bermain cukup percaya diri di awal laga. Sampai akhirnya perjalanan Srikandi Merah Putih harus berhenti di babak perempat final saat menghadapi Cina. Tim putri Indonesia yang mayoritas diperkuat oleh pemain debutan tak sanggup melewati rintangan yang berat. Pasalnya, tim Uber Cina diisi nama-nama besar yang punya peringkat tinggi di ranking BWF. Bahkan Bilqis Prasista yang tampil sebagai penentu nggak berkutik saat ditekuk 3 game melawan He Bingjiao. Padahal Bilqis digadang-gadang bakal jadi bintang lapangan karena di partai sebelumnya berhasil mengalahkan Akane Yamaguchi, pemain Jepang yang menduduki peringkat 1 dunia. Waktu itu Bilqis ada di peringkat 333 dunia. Sementara di perebutan Piala Thomas, Indonesia bertemu tim non-unggulan atau bisa dibilang underdog India. Secara mengejutkan, India berhasil menumbangkan raksasa-raksasa bulu tangkis seperti Malaysia dan Denmark. Bahkan di partai final, Indonesia juga berhasil ditaklukkan India yang nampaknya sedang on fire untuk pertama kalinya membawa pulang Piala Thomas. Indonesia harus puas menjadi runner-up. Hal ini turut direspon keras oleh mantan punggawa bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat yang mengunggah status di akun media sosial pribadinya. Selain itu, Thomas Uber 2022 ini nampaknya jadi ajang Thomas Uber terakhir bagi pasangan The Daddies Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Mereka telah mengisyaratkan untuk gantung raket dari olahraga yang telah membesarkannya. Nah, kita geser ke pertandingan yang lebih kecil skalanya, SEA Games. Kiprah tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games sebenarnya cukup gemilang dari awal pelaksanaan di tahun 1959 sampai SEA Games Singapura 2015. Skuad Cipayung terus-menerus keluar sebagai juara umum. Baru pada 2017, dominasi Indonesia perlahan terhenti seiring bangkitnya Thailand dan Malaysia yang keluar sebagai juara umum dari cabang olahraga bulu tangkis. Di final SEA Games Filipina 2019, tim Srikandi Merah Putih kalah 1-3 dari Thailand. Berikutnya SEA Games Vietnam 2021, tim putri Indonesia takluk oleh juara bertahan dengan skor 0-3 dan harus puas mengantongi medali perak di nomor beregu. Di nomor bulu tangkis beregu putra SEA Games Vietnam 2021, Indonesia untuk pertama kalinya hanya mampu meraih medali perunggu, memutus dominasi merah putih yang selalu merebut emas sejak SEA Games 2007 di Thailand. Gimana? Pasang surut banget kan? Bahkan untuk sektor putri ini kayaknya surut terus deh, nggak pasang-pasang. Nah, memandang paling dekat ke depan, ada 2 turnamen bergengsi yang bakal diselenggarain di Istora Senayan, Jakarta. Tanggal 7 sampai 12 Juni 2022 akan ada Indonesia Master dan berselang 2 hari kemudian, 14 sampai 19 Juni 2022 bakal ada Indonesia Open. Melihat komposisi pemain, nampaknya ganda putra cukup berpeluang besar menyumbangkan gelar bagi tuan rumah. Apalagi Minions ini digadang-gadang bakal comeback setelah Marcus Gideon akan turun gunung pasca operasi pergelangan kakinya. Di 2024, Indonesia akan menghadapi 2 ajang olahraga besar, Thomas Uber dan Olimpiade Paris. Piala Thomas Uber 2022 jadi momen bagi PBSI untuk fokus pada pemain pelapis. Waktu 2 tahun bukan waktu yang lama untuk melahirkan tim terbaik. Penampilan para pemain muda di tim Piala Uber Indonesia meski tersingkir pada perempat final tak hanya layak mendapat apresiasi. Mereka pantas mendapat perhatian keras untuk pengembangan kemampuan. Selain ditempa latihan keras, Komang Ayu Cahyadewi, Bilqis Prasista dan kawan-kawan berhak mendapat kesempatan bertanding dalam ajang bulu tangkis internasional sebanyak mungkin. Langkah yang sama harus dilakukan pada tim putra. Inilah saatnya sektor putra mematangkan para pemain pelapis di pelatnas utama dan mulai memantau potensi pemain pelatnas pratama. Pekerjaan rumah lebih berat ada pada sektor tunggal. Kesenjangan performa yang cukup jauh ada di antara generasi Anthony Ginting, Jonathan Christie, dan kawan-kawan dengan para pelapis mereka. Seperti nomor tunggal putri, kesenjangan tersebut tak bisa dipersempit hanya dengan latihan. Skuad tunggal putra pelapis harus diberi kesempatan lebih banyak untuk bertanding dengan pembagian turnamen yang adil. Karena hanya dalam pertandingan, kemampuan menghadapi tekanan bisa dimatangkan. Apalagi setelah hampir semua kejuaraan 2020 dan sebagian pada 2021 dibatalkan karena pandemi COVID-19, turnamen internasional sudah hidup lagi pada tahun ini. Sudah tak ada lagi alasan bagi PBSI tidak mengikut sertakan mereka dalam berbagai turnamen.
Nah, selain menuai prestasi seperti juara Piala Thomas 2020 dan meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 yang selama ini dibanggakan PBSI, jangan lupa juga untuk menanam dan mematangkan benih yang sudah ada. Jaya terus bulu tangkis Indonesia!